itu tabah sekali, bahkan murid-murid lari meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib. Tetapi Bunda Maria tetap di bawah kaki salib Yesus. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan pada siang hari ini. Kami hamba-hamba-Mu yang mau setia dan taat, siap mendengarkan sabda-Mu melalui Ibu Meika Lolong pada siang hari ini. Kami percaya Engkau sudah mengurapi Ibu Meika Lolong dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami percaya kami semua yang mendengarkan firman Tuhan siang hari ini diberkati. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang bimbang diteguhkan, kami yang mengalami jalan yang buntu, kami dibukakan jalan kami Tuhan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur siang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan kepada Kak Meika. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang teramat sangat dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan melihat tentang Bunda Maria. Bunda Maria tuh sangat banyak aspeknya ya. Jadi mungkin pagi hari ini hanya sebagian kecil karena beliau terlalu luar biasa. Kita akan melihat hanya sedikit aspek saja daripada Bunda Maria. Dan sudah memberkati saya berharap akan memberkati kita semua. Kita akan belajar dari ketabahan, keluar biasaan daripada Bunda Maria. Ayat yang sangat terkenal, Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau sekarang hamba Tuhan itu dihargai. Misalnya kami kalau ke daerah-daerah, wah kemarin seperti kami ke Ambon, di airport panitia sudah kalungkan bunga, pakai musik tradisional. Sering sekali hamba Tuhan saat ini dihargai. Kalau datang, wah ayo duduk paling depan atau apa. Tetapi pada zamannya Bunda Maria, hamba Tuhan itu, hamba itu budak yang tidak punya hak, tidak digaji, sesuka-sukanya tuannya. Jadi kalau zamannya Bunda Maria ini sesungguhnya aku adalah budak Tuhan. Masih zaman perbudakan. Dan luar biasa Bunda Maria mengatakan ini pada umur yang masih belasan tahun. Masih belasan tahun. Hebat sekali. Kita akan lihat yang selanjutnya. Ini adalah sama-sama kita tahu bagaimana malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Bunda Maria dan berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi nama Yesus itu benar-benar dari sorga, dari Allah Bapa. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33, ini yang diingat terus-menerus oleh Bunda Maria, sekalipun mengalami kesusahan, mengalami badai, mengalami penganiayaan, tapi inilah yang diingat oleh Bunda Maria. Dan anaknya, ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Kita melihat di dunia ini ada tiga macam orang. Bagaimana yang pertama, yang sebelah kiri, itu yang bertakhta di dalam hidup kita adalah aku. Yesus mengetuk pintu terus-menerus. Yesus adalah Allah yang gentle. Makanya di lukisan itu
handle pintu nggak ada di luar. Karena Yesus nggak pernah memaksa atau menerobos. Tapi dengan lemah lembut dia mengetuk. Tahun demi tahun dia mengetuk. Handle-nya ada di dalam. Karena kita yang harus mengizinkan Tuhan Yesus masuk. Nah, ada orang yang pertama yang sebelah kiri ini, dia nggak mau buka pintunya. Saya tidak izinkan siapapun masuk dalam hidupku, apalagi bertakhta dalam hidupku. Tetap aku yang menentukan hidupku, aku yang menjalankan hidupku sesuka-suka aku. Kemudian yang di sebelahnya itu, dia buka pintu hatinya, masuklah Tuhan Yesus di dalam hidupku. Tetapi aku tetap bertakhta, engkau cuma jadi tamu saja. Ada yang menjadikan Tuhan seperti security di rumah. Kami mau liburan Tuhan, tolong jangan ada maling, ada kebakaran, jadi satpam Tuhan. Aku tetap berkuasa. Ada Tuhan juga supaya aku mau proyek ini Tuhan, aku mau proyek itu, engkau tolong berkati, berkati, berkati. Aku mau begini, aku mau begana, kau berkati sertai aku. Ada kadang-kadang Tuhan menjadi tukang parkir. Aduh banyak kaca spion dicuri, mobil dicuri. Tuhan tolong jaga kendaraanku, jaga mobilku, supaya jangan dicuri orang. Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya, di dalam hatinya, tapi cuma sebagai tamu. Akunya, egonya yang tetap berkuasa, bahkan Tuhan Yesus cuma dijadikan pesuruh. Supaya goal proyek aku Tuhan, supaya tolonglah ini Tuhan, jadi pesuruh. Mending kalau cuma jadi tamu, ya. Ini, aduh kadang-kadang disuruh-suruh. Akunya yang ego yang masih berkuasa. Tetapi contoh daripada Bunda Maria yang saat remaja sudah berkata aku hamba Tuhan. Dia menjadikan Tuhan raja, meraja di dalam hidupnya, meraja dalam pikirannya, meraja dalam perasaannya, meraja dalam visi tujuan masa depannya. Dia turun tahta, akunya turun tahta. Dan biarlah Tuhan meraja dalam hidupnya. Kita juga akan melihat bagaimana lewat berbagai proses tadinya Tuhan Yesus cuma jadi tamu. Lama-lama aduh aku gak kuat Tuhan. Biarlah engkau yang mengambil alih hidupku. Engkau yang bertakhta di dalam hidupku. Karena kalau aku begini gagal, aku begini berat Tuhan. Sudah aku surrender myself to you. All my life I surrender to you. I surrender all. I surrender all. Jadilah raja di hidupku. Pimpinlah hidupku. Saya untuk sampai pada menjadikan Yesus raja, bergumul. Lama masih ego gitu, udah tahun keberapa kali ya, umur berapa kali baru, aduh surrender deh Tuhan. Udah lewat sakit, lewat segala masalah. Aku berserah kepada Tuhan. Tapi hebatnya Bunda Maria masih belasan tahun dia sudah surrender all her life to the will of God. Luar biasa. Dan ayat yang kemudian adalah ketika Yusuf dan Maria pergi ke bait suci mau mempersembahkan anak ini, maka Simeon, ada orang yang udah lama menanti-nantikan Mesias atau juru selamat. Lalu Simeon melihat dan memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan. Karena Yesuslah yang berkuasa untuk mengangkat atau menjatuhkan. Biar orang mau mengangkat diri, tapi Tuhan Yesus tidak mengangkatnya, mungkin sebentar terangkat, tapi nggak bisa. Tapi biar orang ini disudutkan, ditolak atau bagaimana. Tapi kalau Tuhan Yesus mengangkat, maka dia pasti terangkat. Karena sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda
yang menimbulkan perbantahan, akan ada perbantahan. Ini yang luar biasa ya. Aduh, ini luar biasa. Perih sebenarnya, ini nubuat dari Simeon bagi Bunda Maria. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jadi ada pedang itu menembus jiwa Bunda Maria. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi Bunda Maria baru dikasih tahu anaknya akan menjadi raja dan kerajaan tak berkesudahan. Tiba-tiba ada nubuat, ada pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kita akan lihat pedang seperti apa, kesusahan masalah seperti apa yang seperti pedang menembus jiwamu sendiri. Ketika saya diizinkan sakit kanker payudara, getah bening, itu benar-benar kayak ngilu gitu dari depan ini sampai belakang. Saya pikir seperti ada pedang, tapi nggak seperti Bunda Maria sih. Pedang yang menembus saya nggak perih-perih banget lah dibandingkan dengan Bunda Maria. Inilah nubuat Simeon kepada Bunda Maria, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bukan cuma tubuh, tapi sampai menembus jiwa. Kita akan lihat selanjutnya. Mulai pedang-pedang yang menembus jiwa Bunda Maria. Ketika Barabas disandingkan bersama dengan Yesus. Dan Pilatus berkata, kamu pilih, hari ini saya akan bebaskan seorang. Ini Barabas terkenal penyamun, pembunuh, penipu, apalah pokoknya dia jahat banget. Sama Yesus. Mungkin Pilatus pikir, wah pastilah orang akan pilih Yesus. Pasti orang akan pilih Yesus. Maka dikasih kontras yang benar-benar. Tapi Pilatus sungguh terkejut. Orang-orang, bahkan orang-orang ini dipimpin ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan kepala-kepala ahli Taurat. Mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, enyahkanlah Yesus, lepaskanlah Barabas bagi kami. Bayangkan, mayoritas voting memilih Barabas. Mungkin berapa persen, kali 90%, 90%, berkata, lepaskanlah Barabas bagi kami. Pedang menembus jiwa Bunda Maria. Dia berpikir, sampai Pilatus bertanya, apa salah orang ini? Mereka tetap berteriak, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Pilatus si pengecut ini, dia cuci tangan. Udah pokoknya darah orang benar ini, saya nggak lihat ada kesalahan. Pokoknya darah orang benar ini ditanggungkan kepada kalian, tidak ditanggungkan pada saya. Mereka bilang, iya biar kami dan anak cucu kami menanggung darah orang benar ini. Maka tidak heran bagaimana bangsa Yahudi itu mengalami banyak penderitaan. Bahkan pada tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, mereka tercerai-berai. Bahkan di zaman Nazi, mereka dibunuh, masuk kamga segala. Hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata adalah doa. Itu karena mereka sendiri berkata, biar kami dan anak cucu kami menanggung darah orang benar ini. Aduh, hati-hati dalam berkata-kata. Kalau Bunda Maria sangat berhati-hati dalam berkata-kata. Ketika mungkin ada kesusahan, mungkin dia mau berteriak, nggak adil ini. Anak saya apa salahnya? Mungkin apalah. Tapi dikatakan firman Tuhan, Bunda Maria selalu menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Nggak pernah ada keluh kesah atau yang negatif keluar dari Bunda Maria. Ini luar biasa. Karena kata-kata adalah doa. Apa yang kita alami sekarang adalah hasil daripada taburan kata-kata kita yang lalu. Maka kalau kita mau menuai yang baik pada masa depan, taburlah kata-kata yang positif. Karena kata-kata adalah doa. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kemudian Lukas 23 ayat 23 sampai 25 berkata,
Tetapi dengan berteriak mereka mendesak, karena Pilatus bilang apa salahnya. Tapi mereka nggak bisa bilang apa salahnya. Mereka berteriak, mendesak, menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Mereka menang karena vokal gitu, dan banyak orang. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Pilatus orangnya penakut lah, daripada huru hara, udahlah, whatever lah. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Jadi si Barabas ini udah memimpin pemberontakan, membunuh, penyamun, pokoknya banyaklah kesalahannya. Tapi dilepaskanlah orang itu oleh Pilatus, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Bayangkan apa nggak pedang menembus jiwa Bunda Maria. Dia tahu anaknya itu ya orang yang kudus, anak Allah. Tetapi di sini dikatakan dia mau disalibkan, dan sedih banget Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Untuk diperlakukan semau-maunya. Sesuka-sukanya, suka-suka lu deh tuh. Aduh, itu benar-benar Tuhan Yesus seperti dilempar di tengah binatang buas. Langsung didera, dimahkotai duri, diludahi, aduh. Untuk seorang ibu melihat seperti itu. Kadang-kadang ada ibu-ibu aja kalau anaknya sakit, aduh Tuhan biar saya aja yang sakit, jangan anak saya. Tapi luar biasa ketabahan Bunda Maria. Itu pastilah karena dia lebih percaya akan firman Tuhan yang berkata bahwa anakmu akan menjadi raja dan pemerintahannya tidak berkesudahan. Dia memandang kepada janji Allah lebih daripada apa yang dia lihat dan dia alami. Itu iman yang luar biasa. Sangat bertentangan janji Tuhan dengan kenyataan yang dialami oleh Bunda Maria. Tetapi ini luar biasa. Ternyata Bunda Maria itu berkualitas Raja Wali. Kenapa bisa tahan? Itu di sini dikatakan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itu tabah sekali, bahkan murid-murid lari meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib. Tetapi Bunda Maria tetap di bawah kaki salib Yesus. Bahkan patung Pieta yang terkenal, itu seorang bunda yang kuat. Dia melihat anaknya diturunkan dari salib udah babak belur, bahkan di pangku sudah babak belur. Mungkin kalau ibu-ibu lain ada udah histeris kali ya. Kemarin aja saya lihat ada kan udah berapa tahun nggak pulang hari raya gitu ya. Terus ada anak udah lama dari luar negeri pulang hari raya. Ibunya saking seneng sampai pingsan. Bayangin menyambut anak saya pingsan. Tapi Bunda Maria menyambut anak yang babak belur ini. Kok bisa kuat nggak pingsan? Itu karena matanya memandang kepada janji Tuhan bahwa apa yang Tuhan janjikan, dia pasti tepati. Satu hal yang Tuhan tidak bisa buat, Tuhan tidak bisa berdusta. Tuhan tidak bisa berbohong. Karena Bapa segala pembohong adalah iblis. Tuhan nggak bisa bohong. Kalau dia janji, dia pasti tepati. Inilah yang dipegang oleh Bunda Maria. Sekalipun memangku anak yang disalib, yang babak belur turun dari salib, Bunda Maria tetap percaya anakku akan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini iman yang luar biasa. Luar biasa. Sekalipun apa yang dilihat, dialami, dirasakan pedang menembus jiwa, berlawanan dengan janji Tuhan. Tapi Bunda Maria lebih memilih
percayakan janji Tuhan. Dan Bunda Maria berkualitas Raja Wali. Dia nanti-nantikan Tuhan. Ku nanti Engkau Maha Kuasa. Dia nantikan pertolongan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan ketika dalam kesusahan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kemarin saya membagikan ini adalah kata sambutan, sebagian kata sambutan daripada Bapak Kardinal di buku Ardas KAJ 2022, Arah Dasar Kesusilaan Jakarta. Ini luar biasa. Di sini dikatakan, Bapak Kardinal, ketika saya mencoba memulai memikirkan, mencari referensi, salah satu yang saya dapat adalah pidato kebudayaan Mokhtar Lubis pada tahun 1977. Kemudian pidato itu diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia dalam pidato kebudayaan yang berjudul Manusia Indonesia. Nah, Mokhtar Lubis, di sini dikatakan ya, Mokhtar Lubis menyebut 6 ciri orang Indonesia pada tahun 1977. Urutan teratas yang dia lihat orang Indonesia adalah munafik. Ngomongnya apa, yang dibuat apa. Ya. Sehingga menyuburkan sikap asal Bapak senang. Selalu ngomong madu, yang manis-manis gitu ya. Tetapi ada racun di belakangnya. Maka dulu terkenal tuh lagu Madu dan Racun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu gitu ya. Maka Gus Dur juga bilang, kalau orang Indonesia tuh bingung, ngomongnya apa, yang dibuatnya apa gitu ya. Jadi ternyata ciri utama tahun 1977 dikatakan orang Indonesia itu munafik. Kemudian berikutnya enggan bertanggung jawab, nggak mau tanggung jawab, ya nggak mau. Mungkin agak kayak Pilatus kali, cuci tangan deh, kamu deh, nggak mau tanggung jawab, ghosting lah apa ya, nggak mau tanggung jawab. Kalau salah nggak mau tanggung jawab, enggak dia sih yang salah, dia sih yang salah, dia yang salah. Ya itu ternyata dosa dari dulu tuh masih gitu ya. Ketika Adam dibilang salah, enggak Tuhan, yang salah Hawa, Hawa sih godain saya, Hawa, enggak Tuhan, yang salah ular, dia yang godain saya. Wah pokoknya semua salah, saya benar gitu. Jadi katanya ada penyakit antisosial adalah semua orang salah, saya yang benar. Wah itu sakit katanya, sakit antisosial. Jadi cuman saya yang benar, semua salah. Padahal semua kita belum ada yang sempurna, dan biarlah dengan rendah hati, kalau ada kesalahan, ya namanya juga masih manusia, ya kita minta maaf. Kalau kita hilaf, namanya juga masih manusia, maka dengan rendah hati kita mau minta maaf. Dan katanya, pertama munafik, kedua enggan bertanggung jawab, yang ketiga feodal gitu ya, sultan, menganggap saya kasta lebih tinggi daripada mereka gitu. Yang keempat percaya tahyul. Jadi banyak tahyul di orang Indonesia tuh, banyak tahyul. Kalau mau lewat kuburan, jembatan yang gelap, permisi gitu ya, permisi atau apalah, pokoknya suka percaya tahyul. Kalau tangannya gatel, mau dapat duit nih gitu ya, matanya kelilipan, ada yang ngomongin nih gitu. Orang Indonesia sangat percaya tahyul. Ada satu yang bagus, yaitu artistik, luar biasa, tari-tarian, lukisan, patung, kebudayaan, banyak artistik juga orang Indonesia. Tapi katanya lemah karakternya. Aduh, makanya ada satu pepatah orang politik bilang hati-hati dengan orang bodoh yang mayoritas. Karena nanti kalau voting, karena mereka mayoritas bisa dibodoh-bodohi, itu bahaya gitu katanya. Jadi kadang-kadang pemilu cuma ditujukan untuk orang pinter gitu kan. Padahal akar rumput yang bisa di brainstorming ini bahaya gitu, kalau orang-orang yang nggak sekolah di daerah-daerah gitu tiba-tiba dimasukin
paham apa, paham apa. Nanti kalau pemilu kan profesor nilainya satu, suara orang bodoh yang nggak sekolah, tanda petik kadrun, juga satu sama. Jadi di sini dikatakan orang Indonesia itu karakternya lemah. Maka pidato ini mengundang polemik, meloncat jauh. Ini sambutan dari kardinal di buku Ardas KAJ, Aradasar Kuspereng Jakarta. Meloncat jauh dari tahun 77 pada tahun 2014. Sebagai presiden terpilih, Bapak Insinyur Joko Widodo meloncat revolusi mental. Kalau mereka maki-maki fitnah, tapi Pak Jokowi berkata, kita perlu revolusi mental. Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih. Makanya bendera Indonesia kan putih, artinya suci, bersih. Jangan munafik, mulutnya madu, hatinya racun. Tapi di sini dikatakan agar Indonesia menjadi manusia baru, berhati putih, berkemauan baja. Kemauan itu baja, jangan lemah karakternya. Bersemangat, nah inilah kenapa saya bagikan ini. Bersemangat, elang Raja Wali. Semangatnya elang Raja Wali. Dan berjiwa, api yang menyala-nyala. Kalau orang di dalam Tuhan, itu tuh rohnya selalu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Api cinta pertama itu tetap membara, bahkan lebih bernyala-nyala. Saya melihat Bu Esther Kando, umur 78 tahun. Sudah melayani Tuhan 41, 40 berapa tahun lebih. Tapi rohnya itu tetap menyala-nyala. Kalau bawa renungan, waduh, saya suka diprotes. Pernah saya diprotes sama orang di Makassar. Kamu tuh kayak kurang menggebu-gebu katanya. Kalau bawa renungan seperti Bu Esther Kando dong. Ada teriaknya, ada apanya. Kalau kamu tuh terlalu monoton katanya. Dulu memang saya, monoton banget ya. Nggak ada nyalanya sama sekali. Jadi dia protes, kamu tuh kurang nyala-nyala katanya. Saya bilang, ya Bu Esther kan beda. Dia memang begitu. Dia kalau khotbah kayak mau mati besok gitu. Bahkan pernah di desa dia khotbah gitu sampai kesleo tangannya. Terlalu bernyala-nyala. Kalau saya ya beda lah gitu ya. Setiap orang kan ada perbedaan ada ciptaan Tuhan. Karena itu kita harus menghargai perbedaan. Saya bilang, ntar kalau saya kayak Bu Esther, saya kayak maksain diri gitu ya. Mungkin saya bernyala-nyalanya versi beda deh gitu. Tetapi biarlah, kata Jokowi, kita berjiwa api yang menyala-nyala. Jangan redup kayak loyo, suam-suam kuku. Kalau ini, aduh kenapa saya lagi, jangan dia aja. Enggak lah, udah lemes. Maka kata Tuhan, kalau kau tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku, kumuntahkan engkau dari mulutku. Kalau bahasa Inggrisnya lebih kasar, I spit you out, aku ludahin kau keluar. Kata bahasa Inggris ya. Jadi kita mesti panas, mesti berjiwa api yang menyala-nyala. Saya juga terharu itu Monsinyur PC Mendagi. Itu udah umur 73 tahun. 2 tahun lagi harusnya pensiun sebagai uskup. Malah diangkat jadi uskup agung Merauke yang punya lautan masalah. Dia bilang, saya udah pincang begini, tapi tetap diangkat. Dan saya lihat sekalipun beliau tuh udah operasi jantung, kakinya udah susah jalan sampai mesti dituntun kalau naik turun tangga, tetapi beliau punya jiwa atau punya jiwa api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Jadi di dalam pidatonya langsung mengemukakan visi-visi apa yang akan lakukan di Merauke. Maka biarlah kita punya api, jiwa api yang menyala-nyala. Kita akan lihat selanjutnya. Nah, kalau Raja Wali atau elang itu always fly alone, nggak flock. Dia tuh jarang kan kita lihat rombongan Raja Wali lewat, nggak, dia tuh 1 atau 2 aja. Yang rombongan tuh gagak, selalu rombongan gagak. Nah Raja Wali itu biasa suka diserang sama gagak, jadi dikepung sama gagak,
Tiba-tiba satu pemimpin gagak akan naik di punggungnya, patok-patokin dia. Aduh, nah apa yang dibuat oleh Raja Wali? Apa yang dibuat oleh Raja Wali? Raja Wali tidak pernah menghiraukan patokan serangan burung gagak. Yang dibuat Raja Wali, dia akan memandang matahari. Dan dia akan terbang tinggi menuju matahari. Dia akan terbang tinggi menuju matahari, sehingga pada ketinggian tertentu, altitude tertentu, burung gagak nggak kuat. Udah nggak kuat. Maka mereka nggak kuat mengejar Raja Wali, apalagi Raja Wali mengarah kepada matahari selalu. Ketika burung gagak melihat matahari, mata mereka nggak kuat. Napas mereka udah nggak kuat. Maka ketika ada serangan dari rombongan gagak, Raja Wali tidak pernah meladeni. Dia akan terbang lebih tinggi kepada matahari. Akhirnya gagak bubar, nggak kuat. Karena apa burung Raja Wali itu terbang ke matahari? Karena burung Raja Wali ini didesain Tuhan khusus. Matanya tuh udah selaput. Jadi nanti ketika dia menuju matahari, itu ada selaput. Jadi kayak sunglasses gitu ya. Ada selaput menutup matanya, kemudian dia terbang, sedangkan gagak nggak punya. Kita akan lihat ya. He actually pauses. He's like, he's closed. Oh, and then what? He looks like a dinosaur. That's just one at a time. Bisa gantian lagi. Makanya dia bisa terbang menuju matahari. And they don't even close and open at the same time. You can actually, like, because of the angle of the eye, you can see it like a curtain. Yeah, it comes around. Seperti gorden katanya. Oke. Makanya Raja Wali itu bisa terbang ke matahari karena dia punya kayak gorden di matanya untuk menutup matanya daripada silonya matahari. Saya akan share screen lagi. Ketahuan seseorang itu bermental atau jiwa Raja Wali adalah ketika apa? Ketika badai. Ketika kesusahan menyerbu hidupnya dari berbagai sudut, maka dia sendiri bisa lihat, saya ini Raja Wali atau ayam ya. Kalau penakut kan kalau orang Amerika bilang you are chicken gitu ya. Chicken, penakut. Nah, jadi kita bisa lihat nih saya Raja Wali apa chicken, apa ayam ya. Kalau ayam, penakut banget. Itu ketika apa? Ketika badai. Yang membedakan apakah kita Raja Wali ataukah ayam. Kalau nggak ada badai, nggak terlalu kelihatan. Justru orang itu terlihat apakah dia Raja Wali, apakah ayam, ketika ada badai. Salah satu pose yang luar biasa dari Raja Wali, salah satu pose adalah ini tadi pose yang tadi, inilah posenya. Jadi ketika dia lihat nih mau ada badai lewat, dia langsung ke gunung tinggi, kan Raja Wali memang dia tempat-tempat tinggi di gunung-gunung tinggi, dan ketika badai itu lewat di depannya, dia akan keluarkan pekikan yang sangat nyaring, dan dia akan masukkan dirinya, dia lompat ke dalam badai. Dan dia pinjam kekuatan badai untuk menerbangkan dia ke tempat-tempat tinggi yang tidak pernah akan dia capai tanpa badai. Karena Raja Wali itu bukan mengepak-kepak, tetapi soar. Soar itu kayak layangan, dia buka sayapnya dan dia pinjam kekuatan badai. Seperti kalau pesawat itu naik tuh mesti melawan angin katanya ya. Maka Raja Wali bersyukur dengan adanya badai dia bisa terbang tinggi sekali ke tempat di mana kalau nggak ada badai nggak bisa, nggak kuat. Tapi dia pinjam kekuatan badai untuk menerbangkan dia ke tempat-tempat tinggi. Maka orang yang bermental Raja Wali ketika ada kesusahan, ada badai dalam hidupnya, dia malah melambung tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Nah, Bunda Maria itu seperti itu. Biar ada pedang menembus jiwanya. Malahan orang milih Barabas bukan milih anaknya, malahan anaknya disemena-menain.
disalib dengan tidak adil, tetapi Bunda Maria menyimpan semua dalam hatinya. Apalagi ketika Yesus mati. Mungkin tetangga-tetangga bilang, katanya dulu anak kamu mau jadi raja, kerajaan gak berkesudahan. Buktinya udah mati. Bukan cuma koma, udah titik. Tapi Bunda Maria luar biasa, tetap beriman. Apa yang Tuhan janjikan, dia pasti tepati. Hari kedua anaknya gak bangkit. Mungkin orang-orang, aduh kasihan dulu, mungkin Bunda Maria itu halusinasi barangkali. Masa anak udah mati, belum sempat jadi raja udah mati. Tapi Bunda Maria menyimpan semua dalam hatinya, matanya seperti Raja Wali, menantikan Tuhan. Maka dia kuat dan dia tabah. Akhirnya pada hari ketiga anaknya bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada murid-murid, bahkan kemudian naik ke sorga. Waduh, seperti terbang di awan-awan. Akhirnya orang-orang bilang, wah benar kamu tuh luar biasa ya. Ternyata apa yang kamu ceritakan kepada kami itu bukan halusinasi, tetapi benar. Maka kalau kita mengalami gagak-gagak, nggak usah diladenin. Terbang saja lebih tinggi. Lebih tinggi masuk dalam kehendak Tuhan. Nggak usah buang energi, buang waktu. Life is too short. Singkat, jangan buang waktu meladeni gagak. Terbang saja lebih tinggi, dekat kepada Allah yang maha tinggi. Kita akan lihat nyanyian pujian Maria. Luar biasa ini nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ketika dia tidak bisa bergembira dengan keadaan, tapi dia tetap memiliki kegembiraan karena Allah. The joy of the Lord is my strength. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatanku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Luar biasa, setelah pedang menembus jiwanya. Maka sekarang seluruh keturunan, waduh luar biasa ya, kamu punya anak yang hebat. Kamu bahagia sekali kok dipilih Tuhan menjadi bunda daripada Yesus Kristus Tuhan. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Hidup ini terlalu singkat. Biarlah kita fokus apa yang Tuhan mau aku lakukan bagi Tuhan. Karena aku ini hamba Tuhan. Jangan aku melakukan mau aku sendiri, maunya orang, ikut-ikutan ke sana, ikut-ikutan ke sini. Fokus saja. Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan bagimu, dan biarlah aku lakukan. Sekalipun ada serangan gagak-gagak atau apa, aku tidak mau buang waktu, buang energi. Aku mau terbang lebih tinggi, masuk dalam rencanamu yang sempurna di dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, Bapa di dalam sorga. Engkau yang tahu kelemahan, kegagalan kami. Engkau yang tahu ketika kami nyaris putus asa dan tidak percaya. Kemana Engkau Tuhan? Kenapa Engkau belum menolong? Tapi kami mau belajar daripada Bunda Maria. Ketika mengalami banyak kesusahan dan penderitaan, bahkan seperti pedang menembus jiwanya, dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia tetap memandang kepada Allah yang maha tinggi, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berjanji tidak pernah berdusta. Dan segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Biarlah kami seperti Raja Wali yang menanti-nantikan Tuhan, sehingga kami diperbaharui kuat kami. Kami berjalan tidak letih, kami berlari tidak lesu. Jiwa kami
tetap berapi-api membara. Kami punya mental Raja Wali sampai kami masuk ke tempat Allah, kediaman Allah yang maha tinggi. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Kami sungguh berdoa, kalau ada yang putus asa, datanglah pada Tuhan. Yang berbeban berat, datanglah pada Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan padamu. Datang pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kekuatan, memberi ketabahan, dan jalan keluar. Karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kehidupan dan kebenaran. Kami berdoa Tuhan, berikan kepada kami kepekaan akan kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing, supaya kami tidak buang waktu, kami tidak buang tenaga, energi yang percuma, meladeni gagak-gagak masalah-masalah di sekitar kami, tapi biarlah kami mau terus berjalan, mau terus terbang lebih tinggi, bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Tolong yang sakit Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kasih dan kuasa. Yang punya masalah keluarga, masalah apapun juga, kami berdoa Tuhan, biar lewat semua masalah ini, boleh mendekatkan kami pada Tuhan, boleh membuat setiap kami terbang lebih tinggi, sehingga gagak-gagak itu akan rontok dengan sendirinya. Terima kasih Bapa. Ajar kami sampai akhir hidup kami. Kami tetap setia melayani Tuhan. Dan entah mati atau hidup atau mati, biarlah semua bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Bapa Putra Kudus. Amin. Tuhan berkati.